masih ingat Pastor Kuntara bilang, Nah sekarang, penulisan artikel untuk Country Living, waktu diadakan penelitian tahun berapa? Ditulis tahun 1882, terus ada tulisan lagi tahun 1900, kemudian ada 1902, 1903, ada 1905, saya tidak sempat tuliskan di situ. Ministry of Healing ditulis tahun 1905, terus 1906. Sesudah itu, mahasiswa tidak tulis lagi tentang Country Living. Ya. ini tahun berapa saudara-saudara? Tahun 1908. Saya doakan beliau untuk lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, walaupun doktor. Karena kenapa? Kita tertipu, saudara. Itu satu, nggak bisa dipisahkan. Dalam pergerakan 1844, ketika kita percaya kedatangan Kristus sudah dekat, malam demi malam, ketika mengucapkan selamat malam kepada mereka yang seiman, kita akan menggenggam tangan mereka, merasakan bahwa kita mungkin tidak akan menggenggam mereka lagi sampai kita bertemu di kerajaan kemuliaan. Demikianlah itu akan terulang lagi saat kita semakin dekat dengan penutupan waktu. Saya mendorong umat-umat kita untuk menjadikan pekerjaan hidup mereka untuk mencari kerohanian. Kristus ada di depan pintu. Inilah mengapa aku berkata umat kita, jangan anggap sebagai penderitaan atau privilege ketika kamu dipanggil untuk meninggalkan kota dan pindah ke tempat-tempat pedesaan. Di sini menunggu berkat yang melimpah bagi mereka yang akan menggenggamnya dengan melihat pemandangan alam, karya Sang Pencipta, dengan mempelajari hasil karya Tuhan. Tanpa disadari kamu akan diubahkan menjadi gambar yang sama. Amin. Amin. Tujuan untuk Country Living untuk apa? Amin. Untuk kita belajar kembali ke alam. Dikatakan di sini menunggu berkat yang melimpah bagi mereka yang akan menggenggamnya. Maksudnya yang mau terima pekabaran ini akan dapat apa keuntungannya? Karakter Kristus yang sudah Yesus tunjukkan. Mari kita buka bab 7, kerinduan segala zaman. Kita lihat kehidupan Yesus masih kecil, dia akan lebih banyak di alam. Bahkan dia waktu menahbiskan 12 muridnya, dia bukan di kota, dia bawa ke pinggiran kota, di daerah lembah-lembah gunung, di daerah gunung. Dan dia menahbiskan mereka, karena Yesus senang dengan alam. Alam adalah buku Tuhan untuk belajar karakter Tuhan. Nah, terakhir saya tutup. Orang-orang yang mengaku pengikut Kristus tinggal terlalu dekat dengan dataran rendah bumi. Mata mereka dilatih untuk melihat hanya hal-hal biasa, dan pikiran mereka tertuju pada hal-hal yang kasat mata. Pengalaman religius mereka seringkali dangkal dan tidak memuaskan, dan kata-kata mereka ringan dan tidak berharga. Bagaimana bisa mencerminkan citra Kristus? Bagaimana mereka dapat memancarkan sinar matahari kebenaran? Amin. Amin. Great work, little time. Apa itu great work? Buku Early Writers menulis citra Yesus harus dipantulkan. Dari mana kita bisa mencerminkan citra Kristus kalau tinggal di dataran-dataran rendah bumi? Ya, orang mengatakan bahwa di mana saja kita bisa membentuk karakter Kristus. Saudara, itu sentimen, bukan fondasi. Ingat, banyak yang akan berharap kepada harapan yang disangka benar, tetapi tidak ada fondasi yang benar. Saudara-saudara, tujuan kita belajar semua ini adalah untuk kembali ke Yesus. Karakter Yesus yang harus kita siapkan. Itulah cadangan minyak. Dan mempersiapkannya pun sudah Tuhan kasih. Janganlah menganggap suatu beban penderitaan ketika kita dipanggil untuk meninggalkan kota. Untuk ngapain? Bukan buat sembunyi, saudara. Untuk menunggu berkat yang melimpah. Apa itu? Melihat pemandangan alam, karya Sang Pencipta, dengan mempelajari hasil karya Tuhan tanpa disadari kita akan diubahkan sama seperti Kristus waktu dia dulu kecil belajar dari alam. Bab 7, kerinduan segala zaman.